Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Selamat malam. Yang kami hormati secara khusus tulang kami, tulang Arman Zombing dan seluruh para karyawan yang hadir pada saat ini, karyawan beliau lah ya, yang masih muda-muda terutama ya. Dan yang saya hormati Ketua Tim Bapak Maruli Sehat, sama-sama Maruli, nasibnya aja beda. Ya, tapi nanti akan naik dia nasibnya. Amin. Dan ada Domatu Bagasian dan juga ada marga lain ini yang saya belum sempat baca tadi, dan seluruh dari komite relawan yang hadir saat ini, khususnya daerah Suga, Kecamatan Suga, para ibu-ibu yang cantik, yang kuda kuning, ya. Tapi ada kuning nomor 2 yang nggak tahu ini siapa ini. Seluruh para undangan, tadi saya tanya, relawan Maruli. Seluruh para undangan relawan Maruli, relawan Maruli. Hadir pada hari ini untuk bersilaturahmi dan bisa saling mengenal dengan jumlah yang hampir 100 orang. Kalau sudah mengenal berarti semakin sayang dan semakin tujuannya sama, yang terbaik ya. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebagian sudah ada yang mengenal, tapi sebagian belum mengenal, khususnya para generasi muda ini ya. Karena ini motivasi buat kalian, motivasi supaya nanti ini menjadi pemimpin di negara ini. Bahwa saya bernama Sport Pengadilan Dr. Malaysia SH. Saya asli lahir di satu desa di daerah Lubusega, Kecamatan Sawapuro, dan asli anak tani. Yang melahirkan saya satu marga sangat pulang, Zombing Kementuan. Maka dia menunjukkan rasa kasih sayang kepada kere atau keponakannya ya. Nah, bentik kere tidak ada, bentik tulangnya ada, ya kan? Tapi bukan bentik tulangnya, ya, balik-balik jam tulang yang lain, kan gitu. Dan istri saya baru satu, mudah-mudahan satu, ya kan? Urus 5 juta. Kami tinggal di Jalan Perjuangan nomor 100 Medan. Ya, mertua saya ngurus Litonga. Dan saya asal usul masuk polisi dari Sersan, dari Bintara tahun 81 82. Tapi saya sudah pensiun purna hampir 5 tahun. Jabatan terakhir Kepala Bidang Hukum Polda Sumatera Utara. Dan di mana-mana, Jakarta, Poso, NTT, Surabaya, dan juga kembali ke Medan. Waktu saya di Surabaya ngambil S3 di Brawijaya, jadi namanya kuliah orang tua. Sorry tadi khusus dari HKBP Sagli, Amang Sinambela Sinadia. Tapi inilah bagaimana cara orang bisa-bisa, khususnya Batak. Jadi ya mohon maaf, Batak Kristen pastilah yang mendukung bisa-bisa itu. Ya. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, ya anak saya 4, ya semuanya laki-laki, ya saya tadi komentar. Jadi cita-cita orang tua, anak harus bisa lebih tinggi. Bulan 1 digit naik sedikit lah. Bulan yang pertama itu dari kader yang Angkatan sekarang Guru Mayor, dia dinas di Jakarta, istrinya Guru Baho, menantu saya, dan sudah dia 7. Ya, urus tangga, nanti belum naik kawin. Ya, siap. Urus tangga ya. Nah, yang saya kedua, kemudian yang nomor 2 dari kami Angkatan Udara, ini dibina oleh tulang ini, ya. Kami berkunjung untuk menantang kesimpulan tahun baru Partai Demokrat Sumatera Utara. Sampaikan di tingkat partai kami dan perbuatan yang bisa saya realisasikan
nanti apabila saya duduk di Senayan. Ya, contoh yang kami lakukan, ada satu daerah 90 hektar dia punya sawah tapi tidak bisa dilalui oleh air. Setelah saya cek, pintu gerbang air ada, tapi karena ketinggiannya kurang tinggi sehingga tembakan air itu tidak seperti diharapkan. Setelah itu saya panggil ahli, karena itu bisa diperbaiki dengan model yang murah. Tapi begitu selesai, sekarang 90 hektar sudah dilalui oleh air tersebut. Itulah perbuatan nyata. Ada lagi tanah pelaka, mungkin ditangani oleh Polda. Setelah pelajari fakta hukumnya, ternyata ya karena ada sesuatu. Saya lobby dengan Dirjen Hukum dan bisa ditangani. Yang ketiga, di daerah Lupaka ada satu desa yang gelap, tidak ada listrik sama sekali. Setelah saya cek, saya foto, saya koordinasikan dengan pihak PLN, mereka siap membantu tapi dengan syarat harus kita mempersiapkan tiang listrik tersebut dan termasuk lampu. Dan itu juga saya lakukan dan ini sekarang sudah sedang berjalan dan itu sudah dirasakan oleh masyarakat. Itulah perbuatan nyata. Kalau saya nanti jadi DPR RI, pasti lebih dari situ yang bisa saya lakukan untuk masyarakat Sumatera Utara. Ya, kita tahu bahwa DPR RI bukan membangun, adalah legislasi masalah undang-undang, terus anggaran dan pengawasan. Inilah yang harus kita lakukan untuk membangun rumah mitra kita, baik di tingkat menteri, juga provinsi, kabupaten dan kota. Dan sahabat-sahabat kita yang ada dari Partai Golkar, kita bisa gampang untuk menyampaikan. Tolong bantu itu, tolong bantu ada yang orang mau pindah, tolong bantu ada yang mau kerja, tolong bantu BPJS-nya, tolong bantu soal pendidikan, tolong kamu memberikan ceramah supaya tidak terlibat soal narkoba. Ya, mungkin ada daerah yang perlu tertinggal, mungkin tolong Pak Bupati masukkan di dalam anggaran untuk tahun sekian. Mungkin hanya itu yang bisa kita buat. Tapi ada tugas tambahan oleh DPR RI, menampung aspirasi dan menindaklanjuti aspirasi tersebut kepada yang berkompeten di daerah masing-masing. Itulah salah satu tugas yang utama untuk tingkat masyarakat. Saya terus terang, mohon maaf kepada generasi muda, saya akan meneruskan perjuangan ini nanti kepada para generasi muda menjadi pemimpin di Sumatera Utara. Itulah harapan saya. Ya, itu harapan saya. Bukan karena harus markasi tidak. Kalau punya potensi, skillnya oke, profesionalisme oke, dan juga cara pemimpinnya bagus, apa salahnya kita dorong untuk jadi pemimpin di Sumatera Utara ini. Dan terus terang kita miris menjadi politisi. Saya hampir 8 tahun, hampir 10 tahun saya dinas di Jawa Timur. Ya, sangat beda baik cara pelayanan dan juga pembangunan daerah. Ya, mungkin kalau di Jawa Timur contoh sepanjang jalan nanti terjadi pengorekan, ini selesai dulu, clearkan dulu ini. Jadi tidak dikorek, nanti pindah lagi sana korek. Jadi sehingga akan menjadi permasalahan. Ya, jadi di Surabaya itu memang sistemnya fokus. Mau satu hari ini 10 meter, itu dulu dikelirkan. Tolonglah dirapikan pekerjaan ini sehingga masyarakat tidak. Sekarang ini kita bingung, masuk jalan Serdang ditutup, ada pengorekan. Masuk jalan ini ditutup, mutar-mutar gitu tuh. Ya, jadi memang ini yang sistem sebenarnya yang selalu dan teknisnya bagaimana. Berkaitan dengan soal untuk pemilu dan juga berkaitan dengan legislatif. Dan saya komitmen dan saya sering sampaikan, saya tidak ada istilah wali biro. Saya tidak mau itu. Ya, karena apa? Kalau misalnya karena saya dipilih adalah karena 50.000, 100.000, itu namanya tidak adil. Ya, saya lebih bagus memberikan terbaik secara global. Kita arti kelompok, ada Natal, ada ini, mungkin itu yang bisa saya bantu. Kalaupun nanti saya berikan 50.000, 100 terus terang, saya juga tidak mampu. Ya, karena keadaan saya juga harus saya baca. Tidak boleh saya dipaksakan harus memberikan seperti apa harapan oleh secara individu, dan itu tidak baik.
karena bukan saya yang calon DPR, pasti banyak. Nanti datang ada 5, diminta lagi, minta. Terakhir bingung dia mau milih siapa, ya? Atau dia tidur nanti di rumah pada saat tanggal 14 ini. Padahal itu hari paling gede kan, hari saya itu, ya, tanggal 14. Atau dia nanti akan menusuk semua yang diterima uang tadi, rusaklah suara itu kan. Jadi kita coba berikan yang terbaik dan kita ikhlas dan saya tulus untuk mengabdikan diri saya tanpa pamrih, dalam arti bermanfaat, berguna kepada seluruh masyarakat. Itulah yang selalu mendorong hati saya, itulah yang membuat pikiran saya. Saya terus terang tidak pintar, tapi setidaknya saya harus bisa memberikan melayani untuk terbaik. Bahkan mungkin sampai saat ini saya sudah pensiun, handphone saya 24 jam. Siapapun yang menghubungi saya, walaupun tidak ada nama, berarti itu ada yang perlu. Lalu saya angkat. Kalau saya tidak sempat mengangkat, akan saya telepon kembali. Ya, itu yang saya lakukan sekarang ini. Pak, ditelepon, Pak Maruli, saya ini, kenapa? Saya ditangkap polisi. Saya tidak pernah saya katakan saya sudah pensiun, tidak pernah. Permasalahanmu apa? Ya karena ditilang. Dan saya juga menyampaikan, coba sampaikan kepada polisi, bisa tak aku bicara, kasih tahu nama Maruli. Tapi sampai sekarang masih respon dan respek oleh anggota di lapangan. Bahkan siap komandan saya bantu komandan. Lalu saya sampaikan, udah kalau kau bisa bantu jangan sampai berusaha tugas. Dan dia tidak ada duit. Contoh ini, lepas kirim nanti nomor rekeningmu, akan saya bantu. Tadi yang mau minta 100, terakhir saya kirim 300. Jadi polisi pun senang, iya kan? Jadi itulah yang terbaik mungkin. Tapi saya sampaikan, karena Pak Maruli kok tangkapi nanti ada masalah. Yang penting itulah perbuatan dengan dua sisi tadi, suka dan senang dan tidak dirugikan. Itu yang selalu saya lakukan di dalam hidup saya, ya. Dan sekarang ini terus terang mungkin nasib kita ini kan pasti berbeda-beda. Dalam satu keluarga aja 9 pasti juga berbeda. Padahal juga satu jalannya pun satu, ya kan? Bapaknya satu, mamanya satu, pasti berbeda-beda kan? Apalagi warga kita dari berbagai suku, pasti berbeda. Itulah yang kita himpun, bagaimana menyatukan persepsi kita untuk depan supaya bisa memilih seseorang putra Sumatera Utara yang terbaik, yang mau memberikan hati dan pikiran dan tenaga. Itu. Nah, kemudian ya seperti tulang saya ini, ya. Kalau soal cerita uang, mungkin gak ada apa-apanya saya, pasti lebih hebat. Ini salah satu kebanggaan saya. Masih muda tapi sudah mempunyai akses yang lebih hebat. Masih muda sudah memberikan untuk bisa kita bersatu di sini. Cara orang seperti ini, ya, nanti istilahnya tetap dia rendah hati. Dan saya tidak pernah cemburu melihat orang hebat. Ya, justru saya harus belajar. Kenapa bisa seperti itu? Harus belajar kita. Jangan nanti seseorang teman kita naik mobil apa? Sabi minum-minum belum kuminum. Kredit itu sok-sokan jangan. Tidak. Sabi minum-minum belum kuminum. Bangga, harus bangga. Ya, suatu Aku saat pula yang kita ambil bisa dia pinjam minum. Alphard kan bangga juga. Kan begitu. Itulah orang yang kalau bisa memberikan hati secara bos dalam arti tidak ada kecemburuan kepada kita. Jangan cemburu, tidak boleh kecemburuan sosial itu terjadi. Itu akan merusak kesehatan kita, pikiran kita. Bangunlah bagaimana kita supaya bisa maju. Karena hidup kita pun kita juga lahir tidak langsung pakai celana telanjang. Berarti prosesnya hidup kita adalah proses yang ada. Di sini kita semakin harus bisa lebih dewasa, matang dan bisa belajar. Itulah harapan kita ke depannya. Jadi sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dengan kehadiran malam ini dan juga bisa kita memberikan hati yang terbaik untuk ke depan membangun daerah kita Sumatera Utara. Sekali lagi kami juga mohon maaf tadi karena terlambat. Ya, saya kebetulan kami juga jam 8 tadi ada rapat JUM yang diurus dan seluruh pengurus badan usaha AKBP. Itu
berarti perlambatan kami. Nanti kembali dari sini juga kami supaya kita diberikan kesehatan bisa sampai ketemu dengan keluarga. Dan secara khusus relawan tulang saya ini, tadi saya pastikan KTP-nya di mana orang Sumba saya? Nggak ada orang Binjai, orang lain tapi itu. Berarti kalian harus juga milih saya ya. Betul juga? Di belakang setuju kayaknya. Mana nih? Setuju? Binjai. Yang program setuju atau tidak? Jo. Monate, ini deh. Jadi yang bisa kami sampaikan sekali lagi terima kasih Pak dan juga kedua buatlah nanti semacam sistem kepada mereka apa yang harus dilakukan. Ya, dan jelas proses sekarang ini memang nanti di tanggal 4 November baru keluar nomor yang calon tetap. Ya, setelah itu nanti ada masa kampanye dan ada masa tenang. Ya, supaya kita akan mengikuti proses perjalanan pemilu. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Salam. Horas. Dua. Ahoy. Yahobu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.